Pesantren Kesepuhan Raden Rahmat terletak di Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, berada di sebelah timur kota Semarang. Desa non sejuk itu berada di atas ketinggian 800 mdpl di bawah lereng Gunung Gajah Mungkur. Jalan menuju ke sana cukup menantang. Selain karena penuh tanjakan dan dipagari tebing curam, ukuran jalannya hanya cukup dilintasi satu mobil saja. Semula desa itu jarang dikunjungi orang dari luar daerah. Namun sejak 3,5 tahun lalu, desa terpencil yang dipeluk bukit dan lembah itu mulai ramai dikunjungi orang-orang dari berbagai daerah. Mereka datang untuk melihat dari dekat sebuah pesantren yang namanya belakangan cukup viral, yaitu Pesantren Kesepuhan Raden Rahmat. Uniknya, pesantren ini adalah pesantren khusus lansia. Adalah Ahmad Winarno, lelaki asli kelahiran Desa Gedong yang merintis pesantren ini pada awal 2018 lalu. Winarno menceritakan titik awal pesantren lansia ini dimulai dari kandang ayam milik ibunya. Atas restu sang ibu, dibongkarlah aset berharga satu-satunya itu dan di atasnya ia mendirikan sebuah rumah yang sebagiannya berdindingkan kayu. Inilah pondok pesantren Kesepuhan Raden Rahmat yang mengelola dan memanage pembelajaran, kajian, dan seterusnya terhadap mereka yang disebut dengan lansia. Model pembelajaran yang kami angkat adalah reflektif, konsultatif, karena memang pertama lansia adalah suatu masa yang belum kami alami, dan yang kedua karena mereka juga sudah berbekal dengan berbagai macam background, baik itu dalam bidang pendidikan, keilmuan, pekerjaan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, karena memang pondok pesantren ini mempersiapkan secara konsultatif ke depan apa yang seharusnya dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para lansia. Di rumah sederhana dan fasilitas ala kadarnya itulah Winarno mulai merintis pesantren lansia Raden Rahmat. Ustadz Solikin adalah pegawai Puskes Banyubiru yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada lansia melalui program Posyandu Lansia. Bertemu dengan Winarno, keduanya pun sepakat mendirikan Taman Pendidikan Quran atau TPQ untuk lansia di Desa Gedong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kami dari Pondok Pesantren Kesepuhan Raden Rahmat. Jadi menyampaikan alhamdulillah di tahun yang keempat dari berdirinya, tahun 2018 kami Pondok Pesantren Kesepuhan Raden Rahmat. Alhamdulillah perkembangan yang kami miliki cukup menggembirakan. Jadi alhamdulillah secara perkembangan saat ini kami baru akan menyelesaikan untuk hunian ya. Dengan harapan di tahun depan barangkali. Jadi ini pembangunan dari Pondok Pesantren Kesepuhan Raden Rahmat yang ingin kita targetkan. Dari semula kapasitasnya itu 12, di tahun yang akan datang itu kita akan naikkan menjadi 50 peserta dari Pondok Pesantren Kesepuhan Raden Rahmat yang harapannya di tahun 2023 nanti sudah terselesaikan. Saat dibuka, ada 8 ibu-ibu lansia yang terdaftar sebagai santri TPQ lansia tersebut. Dari ruangan dan fasilitas sangat sederhana itulah pesantren lansia Raden Rahmat mencatatkan sejarah pembukanya. Dengan berbekal kamera handphone, Winarno merekam kegiatan mengaji ibu-ibu kampung itu lalu menguploadnya di YouTube dan media sosial. Di luar dugaan, hanya 3 hari setelah tayang di YouTube, video dan narasi tentang lansia itu menarik perhatian media televisi lokal untuk meliput kegiatan ibu-ibu lansia tersebut. Itulah yang menjadi awal viralnya berita mengenai PKRR hingga kemudian banyak media cetak yang tertarik meliput.
Saat itu pesantren lansia ini belum memiliki asrama sendiri. Setelah mencari informasi ke tetangga sekitar, akhirnya ada tetangga yang bersedia mengontrakkan rumahnya selama 3 tahun. Uniknya, sang pemilik rumah adalah seorang Nasrani. Ia tak keberatan meskipun rumahnya bakal digunakan untuk pondokan pesantren lansia. Hubungan yang harmonis dengan penganut agama lain ini menjadi awal legasi sosial yang memposisikan pesantren lansia ini sebagai pesantren toleransi. Masyarakat juga mengenal pesantren ini juga sebagai pesantren toleransi. Masyarakat Desa Gedong yang hampir setengahnya non-muslim bisa menerima keberadaan PKRR. Bahkan PKRR bisa berdampingan dan bersinergi dengan pemeluk-pemeluk agama lain termasuk aliran kepercayaan yang masih subur di desa ini. Baik, dan orang-orang betul-betul bagaimana bisa memperhatikan lansia ini. Jadi harapannya ya nanti secara nasional, bahkan alhamdulillah juga kemarin dari negara Maladewa itu sudah sempat juga kontak dengan kita, artinya mendunia lah begitu. Jadi kalau suasana alhamdulillah dari masukan-masukan santri yang sudah mukim itu memang udaranya bersih, di lingkungan yang alhamdulillah mata termanjakan dengan kebesaran Allah yang ada di sekitar sini ya, dengan pemandangan rawa pening yang sedemikian indah, udaranya sejuk ya, walaupun sebagian memang datang tuh dengan kondisi kedinginan gitu. Bahkan kemarin ada yang berkunjung itu, rombongan berkunjung itu katanya ini seolah-olah sudah di surga gitu. Karena suasana alamnya yang masih misalkan nyanyian belalang, nyanyian jangkrik maupun di malam hari burung itu masih juga terdengar dengan indahnya begitu. Ini yang mungkin menjadi salah satu destinasi bagi kami, sehingga kemarin kami juga dimasukkan sebagai salah satu destinasi wisata religi lansia oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Ini yang kami dapatkan untuk wilayah secara geografis, walaupun sebenarnya baru sepertiga dari wilayah tingginya Kabupaten Semarang dengan puncaknya yaitu Gunung Telomoyo gitu. Ya, jadi baru sekitar 800 mdpl. Dalam sebuah kesempatan, Winarno menegaskan konsep pesantren lansia ini berbeda dari panti jompo atau panti werda yang hanya mengurusi aspek fisik dan kesehatan lansia. Pesantren lansia ini melayani secara komprehensif kebutuhan lansia, dari aspek kesehatan, spiritual, psikologis, dan kebutuhan sosial. Layanan itu dirumuskan dalam konsep Rojiro, olah rogo, olah jiwo, olah roso. Olah rogo meliputi kognitif dan pencegahan kepikunan, kesehatan fungsi motorik, dan perilaku kesehatan keselamatan. Olah jiwo meliputi moral dan spiritual, sosial, dan emosional. Olah roso meliputi komunikasi, seni, dan estetika. Olah jiwo, olah rogo, dan olah roso, inilah yang menjadi garapan dari Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini. Secara komprehensif semuanya kita tangani, dan khusus dalam bidang fikih kehidupan ibadah sehari-hari, maka kita utamakan adalah fikih yang bernuansakan toleran. Artinya fikih yang memanage dan mengelola sedemikian rupa berbagai macam perbedaan dalam fikih itu sendiri. Karena para santri pada hakikatnya telah membawa pedoman amal ibadah sehari-hari mereka sesuai dengan background madhab atau pendidikan atau ormas yang ada di negara kita Indonesia. Maka dengan toleransi inilah kita utamakan, kita tumbuhkan nilai-nilai pemberian kebebasan, terciptanya milieu menghargai antar satu santri kepada santri yang lain, menghormati ibadah yang dilaksanakan oleh orang lain, bahkan sampai pada ranah timbul saling memahami dan mengerti
apa yang ada dan apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga tercipta kerjasama antara santri dengan santri yang lain, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan peribadatan sehari-hari pula. Sebagai lembaga yang bergerak di ranah sosial, pesantren lansia terus berikhtiar memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat. Salah satu bukti kontribusi nyata di bidang sosial, pada 2019 lalu PKRR menggandeng sejumlah lembaga donor untuk membangun sanitasi air bersih yang kini dimanfaatkan seluruh warga. Dengan demikian, keberadaan PKRR tidak saja bermanfaat bagi para santri lansia, tetapi juga meluas pada seluruh masyarakat. Hingga pada 2019, bermula dari seorang santri mencemooh kondisi fisik dari pesantren Kesepuhan Raden Rahmat, Winarno tetap tabah dan berkomitmen untuk membuat pesantren Kesepuhan Raden Rahmat lebih representatif, baik dalam segi tempat ibadah dan asrama, demi kenyamanan para santri dan pengajar. Setelah peristiwa tersebut, banyak para dermawan yang tergerak hatinya untuk membantu pembangunan masjid di pesantren Kesepuhan Raden Rahmat, yaitu Bu Endah, seorang pengusaha dari Madiun yang menyumbangkan dana pensiunnya sebagai kepala sekolah SMA, menyusul Ibu Irma Pangkalbun, Bu Yatmi, pensiunan PNS Kota Bandar Lampung, Haji Etik, pengusaha biro travel asal Kota Malang, juga seorang guru dari Balikpapan yaitu Bu Kartini yang datang jauh-jauh mengantarkan donasi. Kelima ibu-ibu hebat tersebut yang mengawali pembangunan Masjid Al-Karimiyah. Pengalaman demi pengalaman pahit yang dialami sejak babat alas di tahun pertama kini menjadi fondasi yang kokoh bagi pesantren khusus lansia ini untuk mencapai impiannya memuliakan para lansia. Jadi kita sebagai manusia itu kan memang memiliki unsur-unsur yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan, yang harus diolah ya. Yang pertama, kita memang punya olah rogo. Jadi yang kita dapatkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini harus kita jaga, kita periksa gitu. Kita beri asupan yang sehat ya. Bahkan kalau di dalam agama Islam itu harapannya dari ujung rambut sampai ujung kaki nanti bisa bernilai ibadah. Itu untuk olah rogo. Kemudian untuk olah jiwa itulah hati ya. Hati, bagaimana lansia yang sudah berusia lanjut itu harapannya memiliki hati yang tenang begitu ya. Jadi selain itu ini adalah nilai spiritual yang harus diolah lah bagi seorang muslim, katakan dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, di mana dalam Al-Quran disampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, sesungguhnya orang mukmin tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Inilah yang akan kita olah bagi untuk lansia. Kemudian yang olah roso ya. Jadi kalau kita ada tiga ini adalah olah roso, itulah bagaimana lansia itu selain nanti bermanfaat untuk dirinya sendiri, itu diharapkan bagaimana secara mental, emosional itu mereka juga bisa bermanfaat dengan orang lain. Nah inilah yang harus kita jaga. Jadi kalau secara rogo itu memang dalam Al-Quran akan menurun, pasti itu, menua gitu. Tapi secara emosional, mental emosional kita harapkan itu stabil, tapi nilai ibadahnya tetap meningkat begitu. Itu yang kita katakan sebagai olah rogo, olah jiwa, dan olah roso. Karena keterbatasan ruang asrama, saat ini Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat hanya bisa menampung 30-an lansia. Dan pada bulan Ramadan sudah bisa menyiapkan 8 kamar berkapasitas 40 orang. Winarno mengatakan untuk memenuhi kebutuhan bulanan para lansia binaan pesantren lansia, mereka membutuhkan dana 25 juta rupiah per bulan. Dana itu untuk biaya makanan dan gizi serta perawatan kesehatan. Meskipun masih jauh dari kesan sempurna, Masjid Pesantren Lansia ini sudah bisa menampung 60 santri mukim dan non-mukim.
aktif dimanfaatkan setiap hari untuk mengaji santri-santri lansia dan sholat 5 waktu. Bangunan ini setiap sebulan sekali juga digunakan untuk pertemuan 600 santri kelas jauh yang tersebar di 4 kecamatan. Pak Ubay adalah warga dusun Rowo Kasam, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Bersama Samrotun, istrinya yang sama-sama tunanetra, Pak Ubay menjalani kehidupan apa adanya. Memiliki keterbatasan fisik tak lantas membuat keduanya berpangku tangan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak Ubay mencari nafkah dengan menawarkan jasa sebagai tukang pijat. Pak Ubay dan istrinya hanyalah sedikit contoh lansia binaan pesantren lansia Raden Rahmat Semarang. Kulo nek kan maca kados tiyang sing normal kulo mboten saged. Selain lansia mukim, pesantren lansia Raden Rahmat Semarang membina sejumlah 300 lansia yang tersebar di 12 desa dalam 4 kecamatan di Kabupaten Semarang. Memasuki usia yang senja, idealnya kekuatan fisik pasti berkurang. Namun ia masih terlihat 10 tahun lebih muda dari pancaran raut senyumnya. Siapa sangka pria yang seharusnya menikmati masa tua dengan bersenda gurau dengan cucunya, justru memilih untuk belajar Al-Quran. Bapak Suwanto, begitulah sapaannya. Berawal dari keresahan inilah, kemudian ia memutuskan untuk mencari tempat belajar yang mendukung. Alhasil menemukan pesantren kesepuhan ini. Ya, karena sebenarnya hidup ini, Pak, ada hal-hal yang kurang dalam tubuh kita ini. Nah, saya merasa kurang di ilmu agama, karena selama ini saya banyak mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Sehingga di ilmu agama ini kurang. Nah, dari situ ada apa? Ada terasa kegelisahan karena kurang tadi. Nah, untuk memenuhi itu saya buka-buka di YouTube, lihat di manalah yang cocok pesantrennya. Ya, ada pesantren lansia yang cocok seusia saya. Nah, Raden Rahmat, pesantren sesepuh Raden Rahmat di Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Semarang ini. Nah, maka dengan secara ini saya langsung ke sini. Alhamdulillah sudah bertahan 3 bulan. Di sini belajar mengaji, ya, membaca qiraati yang saya tuh sudah bisa mengaji dari rumah itu. Tapi tanda bacanya itu kurang pas. Nah, saya mencari untuk yang pas. Nah, makanya saya di sini. Jadi saya minta di sini ajari saya dari nol, saya bilang. Kenapa? Karena bacaan saya rusak, kena ininya. Nah, kemudian diajar tauhid. Nah, kemudian diajar yang lain-lain, zikir. Jadi kegiatan kami di sini bangun jam 3 itu sholat tahajud. Nah, sudah itu sholat subuh berjamaah. Sudah itu diisi tauhid. Nah, itu jam 7 kami sholat duha. Sudah itu baru belajar qiraat yang mengaji sampai kira-kira setengah 12. Tanaman ini sebenarnya di samping untuk mengisi waktu kosong supaya jangan jenuh di sini, kami juga ingin memenuhi kebutuhan pondok kami. Karena saya lihat setiap hari pondok ini butuh apa? Butuh bumbu-bumbu dapur. Karena butuh bumbu dapur kok lahan luas. Gimana kalau kita mengadakan swasembada istilahnya bumbu dapur, kita tidak usah beli. Nah, dari situlah timbul ide, hanya pimpinan pondok sangat menyetujui itu sangat bagus itu. Nah, kemudian kami sayuran, buah-buahan, ikan ada beberapa kolam di situ sudah mulai dan sudah menghasilkan kalau ikan. Nah, jadi untuk prospek ke depan kami akan mengadakan peternakan ayam. Nah, di samping itu kami akan sharing dengan perusahaan. Nah, hasilnya di samping untuk pondok kami juga untuk kebutuhan santri kami.
Di usia yang baru 4 tahun ini, PKRR semakin mengokohkan jati dirinya sebagai pesantren yang berbasis keberagaman yang dibalut spirit kebersamaan. Dalam berbagai kegiatannya, pesantren untuk lansia yang diinisiasi oleh Yayasan Pitutur Luhur ini terus mengedukasi masyarakat untuk menjaga nilai-nilai toleransi agar setiap umat beragama dapat berbudi luhur dalam menunaikan keyakinannya. Toleransi yang dikembangkan oleh pondok pesantren ini tidak hanya sekedar toleransi internal umat beragama antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, tetapi dengan background keragaman agama yang ada di desa Gedong ini, maka toleransi yang kita tumbuh kembangkan pun toleransi antar umat beragama. Dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial, kita tidak hanya melibatkan santri-santri yang beragama Islam, tetapi juga penduduk sekitar yang beragama non-Muslim. Ada Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lainnya. Pondok pesantren ini berusaha untuk menciptakan milieu yang sangat kondusif bagi tersemainya dan tumbuh kembangnya toleransi dalam berbagai macam indikator-indikator yang ada di dalam toleransi tersebut. Maka dengan penciptaan suasana dan milieu yang kondusif inilah, alhamdulillah, kehidupan para santri secara internal di pondok pesantren ini pun pada akhirnya melahirkan sebuah konsentrasi penuh terhadap ibadahnya sendiri, terhadap nasibnya sendiri, di mana mereka akan menghadapi masa-masa yang sangat begitu dekat dengan masa-masa ke alam lainnya. Inilah bahwa lahirnya dan rekayasa toleransi yang kita canangkan di dalam pembelajaran fikih ibadah dan fikih yang lainnya berbuah manis pada konsentrasi lansia, bukan hanya sekedar kita atur sedemikian rupa tata cara ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi